Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Soleka. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang pangkal daun atau basis foli dan susunan tulang daun, nervatio atau venatio. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pangkal daun atau basis foli. Pangkal daun merupakan salah satu bagian dari bentuk daun yang mana dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yang tepi daunnya tidak pernah bertemu, tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang atau ujung tangkai daun. Nah, ini dalam hal ini dapat dibagi menjadi yang pertama itu runcing atau akutus. Bisa dilihat pada gambar, bentuknya runcing ke atas. Ini biasanya terdapat pada daun bangun memanjang, daun lancet, dan juga daun belah ketupat. Yang kedua adalah meruncing atau acuminatus. Nah, untuk yang kedua ini biasanya terdapat pada daun bangun bulat telur, sungsang, atau daun bangun sudip. Yang ketiga yaitu tumpul atau obtusus, biasanya terdapat pada daun bangun bulat telur, jorong, dan selanjutnya membulat atau rotundatus. Bisa dilihat pada gambar, bentuknya membulat, bentuk pangkal daunnya membulat. Nah, ini biasanya terdapat pada daun bangun bulat telur, jorong, dan juga daun bangun bulat. Yang selanjutnya yaitu rompang atau bisa disebut juga dengan rata, truncatus. Ini biasanya terdapat pada daun bangun segitiga, tombak, dan juga delta. Dan yang terakhir itu berlekuk atau emarginatus. Kenapa dikatakan berlekuk? Karena bisa kita lihat pada gambar, bentuk pangkal daunnya itu berlekuk. Nah, selanjutnya yang tepi daunnya dapat bertemu dan berdekatan satu sama lain. Yang pertama, pertemuan tepi daun pada pangkal daun terjadi pada sisi yang sama terhadap batang, sesuai dengan letak batang tadi. Nah, ini biasanya dapat kita lihat pada bentuk daun-daun bangun perisai, seperti contoh Ricinus communis atau daun jarak. Yang kedua, pertemuan tepi daun terjadi pada sisi seberang batang yang berlawanan dengan letak daunnya. Nah, dalam hal ini tampak seperti pangkal daun tertembus oleh batang atau disebut juga dengan perfoliatus. Nah, jika ditinjau dari kedua hal yang saya jelaskan tadi, ini biasanya bentuk pangkal daunnya adalah membulat atau rotundatus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang susunan tulang-tulang daun, nervatio atau venatio. Nah, tulang-tulang daun ini adalah bagian daun yang berfungsi yang pertama memberi kekuatan pada daun, seperti pula halnya pada tulang hewan dan manusia. Nah, oleh sebab itu, tulang daun ini disebut juga dengan rangka daun atau skeleton. Yang kedua, selain sebagai penguat, tulang-tulang daun ini merupakan berkas-berkas pembuluh yang berfungsi sebagai pengangkutan zat-zat, jalan pengangkutan zat-zat, yaitu yang pertama jalan pengangkutan zat-zat yang diambil tumbuhan dari tanah ialah air beserta garam-garam yang terlarut di dalamnya. Yang kedua yaitu jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari tempat pembuatannya, yaitu dari daun ke bagian-bagian yang memerlukan zat itu. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang 3 jenis tulang-tulang daun. Yang pertama adalah ibu tulang atau costa, yang kedua tulang-tulang cabang atau nervus lateralis, dan yang ketiga urat-urat daun atau vena. Yang pertama adalah costa atau ibu tulang. Ini ialah merupakan tulang yang terbesar, merupakan terusan dari tangkai daun, dan ini membelah daun menjadi 2 bagian sehingga simetris atau setangkap. Bisa saya contohkan pada daun mengkudu atau Morinda citrifolia. Bisa dilihat ini ibu tulangnya, teman-teman. Nah, ibu tulang ini membelah kedua daun menjadi 2 bagian, sehingga antara daun yang satu dan yang dua ini menjadi simetris atau setangkap. Ada pula kalanya daun itu tidak mempunyai ibu tulang di tengah-tengah helainya, sehingga antara daun yang kanan dan kiri itu tidak setangkup atau asimetrik. Dapat saya contohkan pada daun begonia. Bisa dilihat teman-teman, daun begonia ini tidak mempunyai ibu tulang, sehingga antara daun yang ini dan yang bawah ini helaiannya tidak setangkup atau tidak sama, atau juga disebut dengan asimetrik. Yang kedua, tulang-tulang cabang atau nervus lateralis. Nah, tulang-tulang cabang ini merupakan lebih kecil daripada ibu tulang. Nah, tulang cabang ini mempunyai sifat yaitu yang pertama, mencapai tepi daun. Bisa dilihat pada gambar ini, teman-teman. Tulang-tulang cabang ini mencapai tepi daun. Dia sudah lengket di tepi daun. Nah, untuk sifat yang kedua itu berhenti sebelum tepi daun. Bisa dilihat tulang-tulang cabang ini tidak menempel pada tepi daun. Dia berhenti, ya. Dan yang ketiga itu
bersatu dengan tulang cabang yang lain. Bisa dilihat tulang cabang ini tidak menempel pada tepi daun, tetapi dia malah menempel satu sama lain dengan cabang-cabang yang ada di sekitarnya atau di sampingnya. Yang ketiga itu urat-urat daun atau vena. Ini merupakan tulang-tulang cabang pula, tetapi dia lebih kecil dan lembut. Nah, ini bersatu dengan tulang-tulang cabang yang lain membentuk susunan seperti jala dan kisi. Bisa dilihat di gambar teman-teman, ini merupakan ibu tulangnya. Nah, yang di atas ini merupakan tulang cabang tingkat 1. Dan sementara yang kecil-kecil ini merupakan urat-urat daun. Dan yang paling atas ini adalah tulang cabang tingkat 2. Nah, kenapa dikatakan yang ini tulang cabang tingkat 1? Karena dia berasal dari ibu tulang. Nah, sementara kalau tulang cabang tingkat 2 ini bisa dikatakan berasal dari tulang cabang tingkat 1. Baiklah teman-teman, kalau tadi saya menjelaskan tentang fungsi tulang daun dan juga jenis tulang daun, di sini saya akan menjelaskan susunan tulang-tulang daun. Yang pertama adalah daun bertulang menyirip atau penny nervis. Daun ini mempunyai satu ibu tulang dan merupakan terusan tangkai daun. Nah, dari ibu tulang ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mengingatkan kita pada sirip-sirip pada ikan. Oleh sebab itu dinamakan tulang daun menyirip. Nah, seperti contoh pada daun Mangifera indica atau daun mangga. Bisa dilihat ini ibu tulangnya membelah daun sampai ke atas dan merupakan terusan dari tangkai daun yang ini. Nah, untuk tulang-tulang cabang yang ke samping ini sangat mirip dengan sisip-sisip pada ikan. Selain pada Mangifera indica, saya juga mencontohkan tulang daun menyirip pada daun kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang daun-daun bertulang menjari atau palmi nervis. Nah, dari ujung tangkai daun keluar tulang-tulang cabang yang memencar. Susunannya itu seperti jari-jari pada tangan. Nah, ini jumlah tulang-tulangnya biasanya gasal. Nah, dapat saya contohkan pada Carica papaya atau pepaya. Nah, bisa dilihat di sini untuk yang tengah ini biasanya paling panjang, sementara yang di samping-sampingnya itu semakin pendek. Selain pada Carica papaya, dapat saya contohkan juga dengan kapas atau Gossypium sp. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang daun-daun bertulang melengkung atau Cherny nervis. Nah, daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar. Biasanya itu yang paling tengah, sedang lainnya itu mengikuti jalannya tepi daun. Nah, jadi semula memencar tulang-tulang ini, tetapi menuju ke arah tepi daun, jadi terlihat seperti melengkung. Dapat saya contohkan pada daun akasia. Bisa dilihat di sini teman-teman, tulang-tulangnya ini menuju ke ujung daun, jadi dia kelihatan seperti melengkung. Nah, selain pada akasia atau akasia mangium, dapat saya contohkan pada Genjer Limnocharis flara. Saya akan menjelaskan tentang daun-daun bertulang lurus atau sejajar, Rexti nervis. Nah, biasanya terdapat pada daun-daun bangun garis atau bangun pita. Nah, dapat saya contohkan pada daun tebu atau Saccharum officinarum dan rumput teki Cyperus rotundus. Nah, kenapa dikatakan bertulang sejajar? Karena memang dia memiliki ibu tulang yang lurus sampai ke ujung daun. Sementara yang di pinggir-pinggirnya ini mempunyai tulang-tulang yang kecil-kecil dan dia juga bertulang lurus sama seperti ibu tulang ini. Teman-teman, itulah presentasi dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang saya jelaskan adalah bentuk pangkal daun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yang tepi daunnya tidak dapat bertemu tetapi terpisah oleh pangkal ibu tulang, yaitu terdiri dari acutus, acuminatus, truncatus, emarginatus, rotundatus, dan yang lainnya. Dan yang kedua itu yang tepi daunnya dapat bertemu dan berdekatan satu sama lain. Sementara kalau tulang-tulang daun, jenis-jenis tulang daun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ibu tulang atau costa, tulang-tulang cabang atau nervus lateralis, dan juga urat-urat daun atau vena. Sementara susunan tulang-tulang daunnya dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu daun bertulang menyirip, menjari, melengkung, dan juga sejajar atau lurus. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video presentasi saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.